Halo guys, kembali lagi di channel VJP, channel paling harus Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan share bagaimana tips menjadi YouTuber yang bisa sukses lah. Ya, meskipun saya sendiri belum merasa sukses, tapi saya akan berbagi tips dan cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, yang pertama, perkenalkan diri kalian kepada penonton. Jadi kalian itu siapa dan bagaimana, kenapa mau membuat channel YouTube. Contoh misalnya seperti saya. Dulu saya sebelum jualan cimol itu jualan mie ayam. Jadi sebelumnya tuh saya membuat video resep mie ayam ada, kalian bisa cek video saya yang lama-lama itu saya membuat video resep mie ayam. Kemudian setelah berhenti pindah haluan jualan, kemudian saya kan jualan cimol. Nah, dari cimol itulah channel YouTube saya mulai sedikit berkembang. Karena apa? Karena saya tuh dulu membuat resep cimol yang sebelumnya belum ada di YouTube. Dan saya membuat resepnya yaitu resep cimol kopong yang dimana cimol itu kalau digoreng itu tengahnya bisa kopong. Jadi sebelumnya itu belum ada. Atau mungkin saya nggak tahu. Tapi intinya itu sebelumnya itu resep cimol kopong sebelum saya temukan di YouTube. Nah, kemudian saya buat resepnya, saya upload dan saya share di grup-grup media sosial sebelumnya, di Facebook, di WA, dan kemudian banyak penonton yang suka dan akhirnya sedikit demi sedikit subscriber saya bertambah. Nah, dari situlah saya dikenal sebagai seorang pedagang cimol. Itu yang perkenalkan diri sendiri kepada penonton. Yang kedua itu peralatan. Menurut saya itu peralatan sangat penting. Contohnya saya menggunakan kamera ini itu beli ya yang bagus lah. Dulunya saya tuh pakai kamera HP sebelum cimol viral itu pakai kamera HP. Kemudian yang setelah resep cimol kopong itu saya merekam menggunakan kamera HP. Dan setelah itu saya upgrade ke kamera yang saya gunakan ini. Dan setelah saya beli kamera ini tuh rasa percaya diri saya ketika record video tuh agak bertambah gitu. Dan terbukti ketika itu saya membuat video yang viral itu cimol bledos, karena saya masih berpikir video apa yang belum ada di YouTube dan cimol bledos sepertinya belum ada. Saat itu saya meminta bantuan istri saya untuk merekamnya. Setelah video viral itu saya edit, kemudian saya upload di YouTube kan. Kemudian saya ambil bagian yang lucunya itu kan saya potong 30 detik kalau nggak salah, atau saya share ke grup ya, Facebook, kebanyakan di grup-grup lucu gitu kan. Kemudian banyak yang share, terus akhirnya viral. Mungkin viral karena sebelumnya belum ada ya, terus mungkin juga itu juga apa ya, berdasarkan pengalaman mereka lah yang pernah menggoreng cimol terus meletus. Akhirnya mereka meng-share, memberitahu teman-temannya kalau ada video lucu, dan saat itulah subscriber VJP mulai bertambah dan mulai dikenal kalau saya ini tukang cimol viral yang goreng cimol berdos. Nah, terus yang ketiga itu menjadi diri sendiri. Jadi kebanyakan kita kan berawal dari memfavoritkan atau mengidolakan YouTuber yang sudah terkenal kan. Nah, biasanya tuh ada sedikit perilaku kita yang meniru, entah itu editan, entah itu gaya bicara, entah itu stylenya, pokoknya apalah, intinya sedikit meniru. Nah, dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Dulu tuh YouTuber favorit saya itu Ria SW. Nah, saya pernah tuh bikin video cara edit Ria SW itu karena memang inspirasi. Namun menurut saya itu kemampuan diri sendiri itu menjadi terbatas karena kita meniru kreativitas orang lain. Nah, akhirnya saya keluar dari situ dan menjadi diri sendiri, yaitu menjadi VJP yang secara bahasa itu bahasanya campuran, kadang ada Jawa-Jawanya, kadang ada Indonesianya. Soalnya di sini tuh sehari-hari menggunakan bahasa Jawa gitu. Ketika saya berbicara bahasa Indonesia, kadang ada Jawa-Jawanya juga. Dulu ya pengalaman nih, dulu video-video saya yang pertama itu pas nge-record kan ngomong bahasa Indonesia tuh kan, terus ada campur Jawanya. Nah, ketika saya edit itu bahasa Jawanya itu saya hilangi. Nah, menjadi diri sendiri itu penting guys, dan supaya penonton itu kenal ciri khas kita itu seperti apa. Nah, yang keempat apa ya guys kira-kira ya? Yang keempat mungkin konsisten ya. Sebisa mungkin itu kalian harus punya jadwal, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, berapa bulan sekali kalian harus upload konten atau upload video gitu ya, supaya subscriber tuh ya, meskipun subscriber masih sedikit tuh kalian harus konsisten upload ya. Yang penting kontennya tidak membosankan dan tidak
seenaknya sendiri. Meskipun saya terkadang juga merasa konten-konten saya belum begitu bagus, dan saya akan belajar ke depannya, semoga bisa lebih baik lagi. Yang kelima, semangat pokoknya. Dulu saya tuh pernah diejek ketika bikin video yang cimol gitu kan ya, dibilangnya kan seperti kurang kerjaan ya. Soalnya dulu kan kita nggak tahu kalau YouTube itu belum ada penghasilan. Waktu saya membuat video yang viral itu kan penghasil dari kan belum keluar kan. Sempat diejek, katanya nggak punya malu atau apalah ya. Kalau saya mah udah amat, yang penting saya nggak merugikan dan niat saya tuh membuat video yang menghibur gitu guys. Ya pokoknya semangat lah, dan sampai sekarang kalian bisa lihat sendiri perjalanan YouTube saya, dan sudah mempunyai banyak subscriber juga. Itu semua berkat dukungan kalian semua ya. Intinya seperti itu, semoga kalian paham dengan apa yang saya bicarakan. Soalnya kadang saya tuh kalau ngomong bulat, kalau campur-campur bahasa itu. Sepertinya itu dulu sudah cukup ya. Semoga bermanfaat video kali ini, dan itu memang berdasarkan pengalaman saya sendiri guys, dari awal buat channel YouTube dan sampai saat ini masih tahap merangkak ini. Cita-cita tahun depan atau tahun ini bisa subscribernya bisa menambah lah, berapapun yang penting menambah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Memasak menjadi hobi bagi beberapa orang. Ada pula yang menekuninya hingga menjadi profesi. Mulai dari berbagai macam acara memasak di televisi, hingga konten vlog yang berisi tutorial memasak, membuat banyak orang ingin mencoba belajar memasak sendiri di rumah. Namun, saking antusiasnya, ada beberapa koki amatir yang kelakuan memasaknya bikin greget. Ada yang memakai helm karena takut kecipratan minyak. Ada pula yang sampai membuat kompornya terbakar. Pemirsa, inilah kelakuan chef amatir bikin greget versi on the spot. Nah, ini ada lagi yang lebih bikin greget, memasak dengan memakai helm dan jas hujan. Seperti mau mengendarai motor hujan-hujanan ya. Kalau menggoreng masak itu apinya langsung besar. Terus dalam video yang diunggah oleh akun Dwi CP, ia mendemonstrasikan cara memasak cimol yang salah. Mungkin seharusnya bisa menggoreng cimol sendiri di rumah tanpa meledak-ledak. Namun yang dilakukannya cukup membahayakan. Dan ia pun berujar dalam video untuk jangan ditiru di rumah. Wah, udah kayak perang aja. Cimol yang meledak-ledak ketika digoreng dan jatuh ke lantai. Kalau udah gini sih, nggak ada yang bisa dimakan ya.